Lu udah besok. jalan pagi ya? Belum, gue tuh baru bangun tuh. Doni udah bangun. Oh, Mana sih? Doni udah bangun. Hai, morning Don. Hai Baba. Good morning, good morning, good morning. Dicari KKI, Mas Dev. Iya. Semalam tuh kita salah satu teman kita ada yang sakit, jadi panggil dokter. Dokter baru bubar hampir jam 4. Kenapa, Viren? Kiren. Kenapa? Infeksi pencernaan ya. Infeksi pencernaan. Luka lambungnya. Dia diare, muntah-muntah. Sambal Oh, tempong tuh. Kemarin jadi makan siang tempong lagi. makan siang itu, tapi kayaknya kita semua yang makan itu baik-baik aja kecuali dia. Tapi ada satu makanan yang hanya dia yang makan dan tidak baik-baik saja. Kayaknya Adalah. onigiri salmon. Dia sarapan Oh, onigiri salmon. ya, ya, Eh, ya. kayaknya nggak Oh, kuat. oh. Lu inget nggak hari sebelum kita berangkat ke Bali tuh gue sakit juga. Oh, Yang gue diare, mual, kayak oh, orang hangover. oh. The day before, itu gue makan, lu tahu ikan cipung nggak sih, Bo? Nggak apa tuh? Jadi ikan cipung tuh ikan yang isinya telur, yang panjang-panjang kayak ikan cuek. Tapi ikan Jepang. Gue lupa namanya ikan apa. Kenapa disebut ikan cipung? Karena waktu itu tuh Susrini ngepost si cipung tuh maunya makan ikan itu. Dibeli. Shishamo katanya. Shishamo, 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 shishamo. Hmm. Terus gue makan itu. Nah, yang terjadi abis itu gue muntah-muntah. Gue mual dan gue sakit perut. Oh, wow. Iya sih, intinya sih sebetulnya kayaknya bukan salah makanannya mungkin ya, dalam arti perut kita lagi nggak terlalu prima gitu ya. Terus kena makanan tersebut gitu ya, terus bereaksi gitu. Nah, pada kondisi perut yang baik-baik aja sih ya nggak kenapa-napa. Buktinya di rombongan kita ada yang baik-baik aja. Banyak yang Bener. baik-baik aja gitu. Cuma emang kebayang nggak sih lagi liburan terus udaranya nggak sakit itu paling nggak enak ya. Iya benar, benar, benar. Setuju gue, setuju gue. Plus gue mendapatkan informasi dari dokternya katanya memang kondisi salah satu daging di Bali lagi nggak bagus belakangan. Jadi jangan dimakan sebaiknya. Hmm, Oh, oh. Salah satu daging itu daging apa maksudnya? daging, Bina-bini. iya, Oh, oh. Dia makan juga kan waktu itu? iya ada sinatine, Oh, oh. Oh, akhirnya beli. sinatine binabini. Oh, Sinatine, Binawina, Pinohinon. Iya, Binadini. minakinan, minancrinet say. Ya, sini-sini. Minancrinet, tinintina. Aduh repot ya. Dulu ya, dulu ya. Itu kan udahlah itu bahasa yang emang emang lumayan susah ya bahasa itu kan. Terus udah gitu dulu tuh kadang suka bahasa gaul alias bahasa Binan dipakein bahasa itu. Wah, itu repotnya setengah mati ya Allah. Itu kayaknya ini ya staple of pergaulan tahun 2000-an nggak sih bahasa Iya, begituan? iya. Iya kayak misalnya gini, ya bahkan Binancini kan artinya banci kan, berasal dari bahasa Selipan itu kan, Binancini. Oh, Ya, misalnya gini, Hinolino, Nine, Inakinik, Ninainu, Cine, Rine Winis, Hinarini, Inadinin, Minakinan, Inengginong, Inek-inek. seolah-olah hidup kurang repot ya. Kayaknya kita memperrepot diri sendiri dengan bahasa begitu ya. Gelong, capek. Aduh, yang gini. Aduh tuh, apa tuh ketikan aku nggak dibaca apa sih yang?
Tekan apa? Iya, benar, 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 benar. Katanya Marsha, Kak, next live bareng Debbie Sahertian dong, boleh. Debbie ngomong bahasa seperti itu, nanti akan gue translate pakai yang selipan inen. Dalam judul tuh usul dari Ariska, tutorial mempersulit diri sendiri. Benar, ya. Hari ini gue minum matcha latte, teman-teman. Yani menulis begini, apa sih tips bahagia di tahun 2024? Oke, ini aku jawab ya, supaya jawaban ini membuat kamu jauh lebih lebih bahagia. Satu dari Iwet, satu dari gue. Tips bahagia 2024. Pilih orang yang mana yang pendapatnya ingin lu dengarkan. You know, select only few people yang pendapat, energinya lu perkenankan menjadi bagian dari diri lo. Jangan semuanya gitu. Ya, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan sebenarnya memang hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar. Oh gitu, say. Itu udah kayak kodrat dasar manusia gitu sebenarnya. Iya sih. We select only what we want to hear. Betul. Tapi sebenarnya juga apa yang kita mau lihat juga begitu. Kita pilih apa yang kita mau lihat. Hanya yang kita suka aja. Benar. Kalau gue ditanya kunci bahagia bukan hanya 2024, ya tapi 2024 dulu deh. Ini lo geli deh pasti. Lo inget gak sih zaman dulu gue pernah begitu tergila-gila sama kalimat ini, Eckhart Tolle. Apa yang nulis buku The New World? Iya, The Power of Now ya dulu ya. Embrace. Gitu. Lo inget gak sih momen-momen itu embrace? Apa-apa di embrace. Iya, betul. Terima, udah ikhlasin aja gitu. Tapi ya, itu kan juga jargon istilah embrace. Itu juga kayaknya tahun 2000-an, 2019-an kali ya. Eckhart Tolle 2018-an gitu ya. Kata-katanya embrace. Sebelum itu adalah passion. What is your passion? Kerja sesuai passion. Dalam hidup harus mencari passion. Tapi talking about embrace, kemarin aku baru membahas sama Iwet. Yang mana? Yang kemarin mengenai let them theory. Oh iya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi menuliskan di kolom komentar. Sebel karena di tempat kerja bosnya hanya mau apalah gimana. Nah, gue nonton sebuah konten motivational mindset kalau nggak salah di TikTok. Terus narasumbernya bilang dia punya let them theory. Apa itu let them theory? Intinya dia bilang, aduh hidup gue itu jauh lebih ringan, jauh lebih bahagia, jauh lebih lebih bahagia lah ya ketika gue menerapkan teori ini. Apa tuh let them theory? Simply, I just let them. Apapun yang terjadi dalam kehidupan gue berhenti mengontrol, gue berhenti berekspektasi, gue berhenti ikut campur, ya gue biarin aja dan gue terima aja. Oh iya. Aja. Jadi lo di kantor, bos lo nggak suka sama lo, ya udah let them, biarin aja. Lo di kantor, rekan kerja lo cari muka dan sikut-sikutan, let them, biarin aja. Nggak usah. Iya, gue setuju, bener. Biarin. Iya. Dan kalau misalnya emang lo nggak tahan, lo pergi dari situ. Ya kan? Tuh teman-teman bilang stoicism ya kak ya, betul. Udah let them, dan itu tuh bisa berlaku di mana aja ya. Maksudnya di lingkungan pergaulan. Kak ada teman aku yang suka ngomongin aku, ya dia suka ngomongin kamu, ya udah biarin aja, let them. Kak di keluarga aku ada om aku yang ribet banget, kayaknya ikut campur banget, let them. Iya. Benar. Itu tuh apa namanya?
kadang-kadang juga kalau misalnya mereka nggak ditanggepin ya mereka juga jadi rungsing sendiri loh, karena mereka tuh butuh audiens kan biar gimana pun. Iya, Iya, betul. ya, gue paling seneng tuh bikin orang kesel gitu. Biarin aja, let them, let them. Cik Go menyumbangkan sebuah pepatah bagus nih pagi hari ini, aku suka. Apa tuh dia bilang? Kalau kamu makan buahnya, jangan hina pohonnya. Ah, that's also nice. Don't shit on the place. Apa ya? Ada istilahnya kan dulu zaman dulu tuh. Nggak usah ribet, nggak usah Iya. ribet tolong. Don't shit where you eat. Udah itu aja, Wet. Itu dia. Nggak Itu usah dia. ribet, nggak usah Ya, ribet. itu dia. By the way, jangan lupa selamat pagi teman-teman semua pasukan tap-tap. Yuk jangan lupa di tap-tap layarnya ya, supaya semakin banyak yang bisa menyaksikan acara kita, semakin banyak yang bisa mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan juga bisa ikut bersenang-senang bersama kita. Jangan lupa sekali lagi tap-tap teman-teman semua, dan kita akan lanjutkan cerita kita asalkan setangkai mawar dulu dong. Nah, jangan jijik ya kalau kita minta tab, minta ini. Ternyata itu adalah salah satu KPI kalau streaming di TikTok. Lu mau pakai platformnya, lu mau pakai TikToknya, peraturan dari mereka yaitu harus tap-tap, harus gifting. That's just the way they run the business ya teman-teman ya. Mohon maaf. Pasungan tap-tap, we love you. Benar. Ini ada Adi bilang gini, Kak Iwet dan Kak Dave, setelah Mas Iwet ikut geng BB Cream, any collab sama YOLO nextnya? Padahal Iwet tuh baru ketemu BB cream setengah resep loh. Belum full Benar, resep. belum full resep ya. Jadi gue tuh ketemu BB Cream memang selalu setengah-setengah resep guys. Oh, thank you for the bear. Selalu setengah-setengah resep. Waktu Dave sakit pun itu juga nggak semua. Gue cuman ketemunya tuh kan Doni, Yogi, Alex, sama Didi ya. Terus ntar kapan lagi ada nanti Hans gabung. Kemarin tuh gue baru interaksi pertama kali sebenarnya sama Bobo yang lumayan lama. Sama Viren juga. Viren tuh gue baru pertama kali yang bener-bener interaksi lama gitu. Belum pernah tuh gue yang gabruk semua mereka hadir. Gue belum pernah. BB Cream. Dave juga katanya belum pernah, Bo. Full team tuh belum pernah dia katanya. Iya, jarang. Bahkan kemarin juga ada Rocky yang kayaknya tuh geng extension gitu kan dia sebenarnya kan ya. Karena kan dia tinggal di Kerawang. Jadi kemarin baru itu tuh gue hadir kok kayak oke. Segini banyak ternyata mereka tuh ya. 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 Sampai Didi bilang katanya gini, hati loh, kita tuh sebenarnya cult. Terus gue gini, iya sini sekte sih gue rasa. Ini bukan geng ini sekte. Mereka punya keyakinan sendiri dalam hidup mereka yang kadang-kadang tidak semua orang bisa mengerti dan paham. Udah gitu ya, ternyata ya kita kan dari kemarin nggak kemana-mana ya Iwet ya. Asli di villa aja nggak 24 jam sih. Semalam kita pergi disco jam 10 kita pergi disco. Tapi banyak orang yang ngelihat story gue gitu terus bingung sendiri gitu loh. Hah, itu nggak kemana-mana asli. Itu nggak bosen di villa. Rugi banget gitu. Iya, kita bahas ya. Lo lihat ya di postingan lo, ada yang bilang gini, rugi banget, itu sih bukan tipe liburan gue tuh, di dalam hotel, ngendon, nggak kemana-mana, ngapain amat gitu. Iya, gue setuju, kita bahas ini guys yuk. Jadi kan kemarin gue posting tuh, kalau di Gram gue bikin kolaboratif konten sama Dave, kolaboratif post. Terus di TikTok juga gue post soal trip kemarin. Kalau gue cuma sehari, tapi kalau Dave itu benar-benar sampai Rabu besok kan. Terus gue bilang ini adalah tipikal liburan yang sangat gue, dan juga ternyata Dave suka. Apa itu tipe liburannya? Tipe liburan yang stay aja di tempat lo nginep. Dan to be honest, ini gue baru sekali ini gue bener-bener yang tinggal di villa bareng sama teman-teman kayak kemarin. Biasanya kan gue di hotel. Terus gue bilang gini, I found it interesting and it's fun. Karena satu,
dengan tinggal di villa itu lebih private. Lalu yang kedua, kita nggak kayak dikejar-kejar, Bo. Karena kalau di hotel tuh kan ada cleaning service lah, ada ini, ada itu segala macam gitu. Kemarin tuh menurut gue kayak, oh seru juga ya. Terus udah gitu, karena ada ruangan-ruangan, jadi gue kayak bisa pindah-pindah kemana-mana. Sama satu lagi yang gue senang adalah energinya tuh kemarin semua setuju untuk udah deh yuk, nggak usah kemana-mana, di villa aja. Terus kalau ada yang mau pergi, gue mau pijit dulu ya sebentar. Ya udah pergi aja, nggak perlu satu grup terus pergi semua. Itu gue seneng tuh. Mm-mm. Jadi cuma nanya, gue mau pijit, ada yang mau ikut nggak? Kalau mau ikut ya mangga, kalau nggak ya udah lo stay aja. Mm-mm. Nggak ada paksaan, nggak ada keharusan, nggak ada yang jadi kayak sebuah apa namanya tuh keharusan gitu. Ya, sebuah Seneng gue. kewajiban harus untuy-untuyan. Heeh, heeh. Mm. Jadi nggak riweh tuh. Cuma malam aja tuh gue dipaksa kan. Lo harus ikut disco. Tapi gue Nah, pikir juga kalau misalnya gue nggak pergi juga gue gila kali sendirian kan. mungkin itu kali ya kalau enaknya main personilnya grup personilnya banyak. Jadi bisa tambal sulam aja kayak Lego. Heeh, heeh. Iya bener loh. Dan nggak semua pertemanan bisa kayak gitu loh. Betul, true that. Nggak semua. Jadi mas gue kayak ya udah lo kalau mau pergi pergi aja. Atau ada lagi yang emang tipe pertemanannya emang ya pergi-pergian aja gitu, nggak bisa stay di satu tempat gitu. Dan rupanya ya ternyata ini tuh terhitung Bali tuh katanya lagi panas banget Wet. Jadi udah 3 malam ini kita tuh kayak nggak ada angin, Demak panas banget ya. Kita tuh ganti kaos bisa sampai 10 apa 3 kali. Masa? Iya, dan memang bulan-bulan ini tuh katanya lagi bulan panas makanya lagi sepi. Oh, karena Australia juga lagi summer kan? Tuh bener ya teman-teman yang tinggal di Bali ya, betul ya. Memang lagi panas sekali di Bali, sama sekali nggak ada angin. Nggak tahu anginnya pada kemana. Apakah disebabkan karena Australia lagi summer? Gua nggak ngerti juga ya. Ramalan cuaca perkiraan yang kayak mana nih. Tapi oh my itu sih sore ke malam yang paling terasa Wet. Aduh panasnya. Oh, oke. Tapi gue seneng sih Bali. Mungkin juga karena gue pas lagi panas-panas kan gue rendeman ya. Gue di kolam renang tuh gue kayak, oh ya enak sih gitu. Seger lah, seger. Cuma pertanyaannya balik lagi. Kalian tipe yang mana guys? Kalau liburan, tipe yang untel-untulan pergi kemana-mana, atau ya udah liburan tuh memang jangan pakai agenda. Ya, jadi gue ulang sekali lagi ya. Pertanyaan adalah kalian tipe yang mana guys? Apakah yang liburan penuh dengan itinerary atau liburan ya udah nggak ngapa-ngapain? Ya. Kayak kemarin gitu ya. Viren cerita, lu nggak pernah makan nasi tempong? Nggak pernah. Ya gue karena segeblek itu, gue kalau liburan ke Bali tuh ya di hotel ya udah gue makan makanan hotel aja gitu sampai gila. Tuh no plan. Tuh. Ini Tuh gue kan. suka sama jawabannya couch Oh ada. potato. Tergantung destinasinya. Hmm. Iya, kalau misalnya sama tempat baru, gue mungkin akan sempetin sehari 2 hari untuk gue explore. Itu iya. Iya betul. Ya. Gue setuju sih, tergantung itinerary. Gue juga, tapi tergantung destinasi ya. Biasanya kan kalau kita mengunjungi tempat yang baru, excitementnya memuncak tuh. Kayaknya segala sesuatu belum pernah dilakukan, ya kan? Ya. Jadi kita ingin merengkuh sebanyak mungkin kesempatan dalam waktu seminimal mungkin. Jadi kayaknya you wanna do almost everything, which is impossible. Tapi akhirnya kan jadinya kayaknya kita gerasa gerusu. Nah, gue mungkin tipe yang kombinasi kali ya. Walaupun gue mengunjungi yang tempat totally new gitu ya, gue tetap akan pace down gitu. Iya, setuju. Nah, Iya, mungkin itu ya Dev ya. Iya, bahasanya itu kali ya, pace down ya. Jadi nggak yang tiap jam tuh agenda gitu. Maksud gue
Kayak gue nyontoh liburannya Dave kemarin ke Manggis. Tuh. Liburannya Dave ke Manggis itu kemarin menurut gue just nice. Pagi itu jadwalnya adalah explore. Apakah itu ada yang pakai ganti baju di luar. Anyway, Hah? Di luarnya? nggak, di balkon di luar di luar apartemen gue kelihatan. Ih, piping Tom deh lo. Ya gimana kelihatan? Ya gue lihat. Iya bener. Lanjut ya. Just nice tuh menurut gue. Pagi lu jadwalin untuk trekking kah atau snorkeling kah, ya kan? Abis itu siangnya udah stay di pool aja. Kalau mau lo rendeman di kolam renang, lo rendeman. Kalau lo mau tidur siang, lo tidur siang. Kalau lo mau baca buku, lo baca buku. Ntar sore ngeteh gitu. Terus nanti mungkin ada jadwal satu hari yang kita explore kotanya yuk. Lihat pura, lihat apa tuh kemarin lo istana, lo lihat apa gitu. Itu nice tuh segitu. Tapi kalau yang hari pertama kita snorkeling, abis itu akan ada pergi ke pura, abis itu kita pergi ke apa, terus kita balik makan malam. Besoknya kita explore Ubud. Kita ke Ubud makan ini makan gue udah cannot. Tapi speaking about exploring Bali ya, Hai Kak Pratiwi, betul. Nggak mau ngoyok kalau liburan ya. Tapi ya kemarin sore-sore kita terlibat obrolan dengan Nesha, temannya Didi. Kita membahas betapa bedanya kita menikmati Bali sekarang dengan saat kita menikmati Bali, say ketika kita masih SD, kita traveling ke Bali sama orang tua kita. Ya. Iya kan, zaman dulu tuh kayaknya kita menikmati banget kan pijet di pantai sama si mbok-mbok pijet di Bali tuh, itu tuh kayaknya udah enong banget, ya nggak sih? Ya. Iya. Betul. Terus di Bali kepang-kepang rambut, belum ke Bali kalau lo belum kepang rambut di pantai. Ya. Sekarang mana ada lagi orang yang pada ngepang rambut. Terus belum ke Bali kalau lo belum tato temporary di pantai. Bener Ya. apa? Iya. Terus temennya Didi, si Nesha cerita nih gini, lo tau gak sih ada temen gue tato temporary di pantai, terus dia entah alergi atau bereaksi badannya dia terhadap tintanya sampai gede begini. Itu tato nggak hilang say dari badannya dia say. Allah. My God. Serem ya. Tapi ya, gue tuh emang mungkin aneh kali. Gue tuh anomali kali ya, Bo. Dari semua yang lo omongin tadi, tidak ada satupun yang pernah gue lakukan. Ya, Bo, lu ngepang rambut di pantai, ya kalau sampai lu melakukannya, lu utariku mahua, gue akan bingung. Enggak, maksud gue juga dari zaman dulu pas gue masih ada rambutnya, gila. Oh. Ya kalau sampai sekarang gue ke pantai, Mbok, tolong coba boleh kepang rambut saya. GG-nya juga gini. Gila ya. Ada gilanya ya beli ya. Ya rata-rata kan ya pada ngepang rambut itu ya rambutnya gondrong, Nek. Perempuan-perempuan suka sinting. Tapi kayak tato temporary di pantai emang lo belum pernah? Gak pernah. Pijat sama mbok di pantai? Gak pernah. Nggak pernah juga? Gak pernah. Ke Bali yang cuma di Kuta doang gitu pernah tapi kan? Oke, nih ya, betul, pernah. Jadi kalau basic nih ya, basic Bali itu kan Kuta. Checklist, pernah gue. Oke, tapi stay di pantai Kutanya, duduk gitu ya apa? Enggak. Gue cuma lihat, pantai Kuta kayak gini, oke udah. 2, ini basic Bali lagi ya, basic Bali 101. Warung Made, checklist. Makan gado-gado setengah sama nasi campur. Checklist. Itu basic Bali dong. Oke, lagi Bali foto di itu sign-nya Hard Rock Cafe yang papan surf. Checklist. Ya, sampai akhirnya nginep di Hard Rock Hotel. Checklist. Lagi disco di Double Six. Checklist.
Disco di GWK, checklist. Hmm. Apalagi basic Bali? Foto di Monumen Bom Bali. Oh enggak, gue nggak foto di situ. Nggak ada Oh, ya. dark. Gue enggak. Lu kenapa ya gitu ya? Kok monumen bom Ada yang komentar itu di bawah di Oh kolom iya iya iya. komentar Coba Dodol. coba sambil teman-teman tulis ya. Iya. Berarti judulnya checklist Bali ya, Iya, Fai. checklist basic Bali 101 gitu ya, checklist Hmm. ya. Berarti kita Lagi, harus bacain. benar benar. Eh sunset di sunset Jimbaran, checklist. Makan seafood di Jimbaran. Itu basic Bali. Setuju nggak? Hmm. Mm-mm. Checklist gue. Hmm. Gue tahu. Belanja di Pasar Sukawati. Aduh itu Bali banget, say, ya. Checklist. Di irony is ya, kenapa gue bingung loh zaman dulu. Bali ini pulau tropis, Indonesia negara tropis. Kenapa keluarga gue kalau ke Sukawati ngeborongnya selimut? Kenapa? Kenapa? Barijang selimutnya itu bahannya panas banget loh. Ya, ya. Ya, balik lagi. Bali datang ada gila-gilanya. Dan FYI ya, zaman dulu di rumah kita tuh gak ada yang pakai AC, say. Ya kenapa pengen banget beli selimut yang sebegitu tebal dan sebegitu panasnya dengan motif yang sebegitu vibrantnya tuh. Iya. Wah, Mungkin karena warnanya justru menurut gua, Bo. it- Ada lucu, ada lucu. Hendra.hendarko ya. Basic Bali 101. Foto sama bule, gua mah enggak. Tapi kok dia ada ya. Ya biar apa, Mali? foto Biar. sama bule, foto sama bule tuh ngomongnya gimana? Sir, can I take picture with you? Terus bulenya juga kayak, why? Because you're bule. Terus tangannya gini kalau server-server gitu. Oh my god, oh my god. Oke, Nih, oke. ya nauli belanja di biasa. Ya, Oh itu iya. termasuk tuh, Ya, ya. tapi itu udah levelnya tuh karena biasa tuh nggak murah, biasa tuh agak mahal, ya. Hmm. Lila Gianto kecak di Uluwatu, gue belum pernah. Lo pernah? Kecak di Uluwatu. Iya, Ya lo nih kasihan amat lo. belum pernah gue. Tapi itu basic Bali, setuju gue itu basic Bali. Gue belum Setuju. pernah. Setuju. Belum. Gue juga belum pernah. Ah, Lah kan gue mengasihani lo. Gue nggak bilang gue udah, gue bilang kasihan amat lo gitu. Iya kan? ngeselin banget. Oke, Iya. Minum bintang bir. Ih, gue nggak suka minum bintang bir sama beli kaos bintang terus kemana-mana pakai kaos bintang sehingga menjadi staple di beberapa establishment yang dianggap high so. No bintang singlet. ya. Gue tahu. Kemarin ini komentarnya Molannya penyiar Jak FM. Dia bilang gini, kok nggak ada adegan pakai stiker Krishna lagi belanja oleh-oleh? Ya. That's basic Bali loh. Gue tapi nggak pernah ke Krishna. Sama sekali. Even, ini ada yang bilang RST, antri Pialegong. Gue nggak pernah beli Pialegong. Nah, sorry, antri pialegong, antri pai susu, gue nggak pernah. Tapi Krishna, Jador, Jador? Jador. Jador? Mm-mm. Oh iya? Suka banget. Gue tuh, karena mungkin pada dasarnya gue suka belanja kali ya. Jadi lo lepas gue di gurun Sahara juga gue bisa menemukan barang yang gue pikir, ini lucu ya, kayaknya bisa nih gue beli gitu. Ini Apa perlu yang lo nih. beli di Krishna? Apalagi terutama mungkin waktu ponakan-ponakan gue masih kecil-kecil ya. Kan di sekolah mereka itu setiap hari Jumat harus pakai batik. Ya, Jadi seragam sekolahnya mereka tuh karena kan gue MC wedding tuh di Bali bisa sebulan sekali kan. Jadi gue selalu mampir ke Krishna dengan alasan adalah anak-anak perlu ukuran baru baju batik buat sekolah. Batik. oke. Oh, ini ada Maya. Beli perhiasan perak. Ih, aduh, gue tuh dulu suka sekali loh. Tapi kenapa sekarang kayaknya Bali dan perhiasan perak udah kehilangan ininya ya, Ya, taringnya ya, Wet ya. tapi ada Tulola kan sekarang. Iya, Iya iya. kan?
Tulola juga Banyak paling silver. Iya, Bali Pride tuh. Tapi kayaknya iya. entah kenapa ya, Bu. Kenapa sih kayaknya kegemaran kita terhadap perak di Bali itu sudah surut gitu loh. Yang masih kencang kegemarannya di Bali tuh perak tapi beda satu huruf gitu gak sih? Oh iya beda lagi ya itu ya. Itu batu bulan kan ya? Peraknya yang sebelum sebelum ke sebelum ke Ubud kan? Gue lupa lo tempatnya di mana. Iya. Tapi biasanya gue belanjanya ya di Seminyak gitu kan. Di stripnya Seminyak itu banyak dulu. Iya. Nah ini Nanya. juga Lava Vela itu Bali checklist. Tapi gue nggak menikmati loh. Enggak, gue enggak. Gue enggak. Zaman gue muda tuh itu soalnya double six. Apalagi tuh, Bo, yang sampai pagi tuh, Bo, ada yang hardcore banget namanya. Aduh, lupa ya loh. Lupa. Gue kan nggak terlalu anak labing. Gue kalau ke Bali tuh sukanya langsung straight kepada sarangnya Bali Joe. Yang kemudian disebut sebagai jalur Gaza. Dan di ujung dari jalan itu ada hotel favorit gue. Yang gue tuh kadang-kadang suka kayak ya Allah ya Tuhan, emang kayak gue ditakdirkan hidup di sini dah. Iya, maksudnya, aduh udah deh ya, nggak usah deh ya, repot-repot, nak Iya, nu iya. nak. Itu tuh menurut gue, prinsip gue tuh kayak gue makan gitu, udah langsung makanan yang gue suka, Mm-mm, mm-mm. nggak icip kiri Nanya, icip kanan. lo termasuk yang membeli jogger nggak waktu kalau ke Bali? Gue nggak. Tapi gue pernah sekali ke Jogger. Gue nggak. Gue nggak. Warung Made tadi udah ya. Apalagi yang basic Bali? Tuh sekarang udah ganti wet, shishi bar tuh gue udah nggak ngerti lagi deh dan gue Nggak, belum gue pernah. nggak. Mixwell, semalam gue pergi ke Mixwell tuh ada yang nulis semalam ketemu Kak Dev di Mixwell, hai, kudeta emang masih seru, udah gue udah nggak ngerti deh ya. Ah, kudeta, iya. Hubar, iya. Laota, Iya, ada dari Hendra gantungan kunci titit dibilang ada asbaknya. Melani tuh suka beli. Gue sampai gini ngapain lo beli Mel? Why is it? Itu tuh originalnya tuh dari mana sih asal muasalnya? Kenapa di Pulau Dewata gini tiba-tiba ada kunci gantungan? Enggak. Bentar. Rio, lu nggak basic. Dia bilang katanya tadi nyewa Vespa untuk transportasi itu nggak basic, Rio. Terus dia bilang perhiasan perak John Hardy itu nggak basic. Itu John nggak Hardy, basic. John Hardy sekarang masa Oh, kini yang ini tuh sekarang. basic banget yang lu bener-bener baru ke Bali tuh itu pas yang lu cari Kute gitu kan? Nih, ya, ya nggak apa-apa sih. Ya basic buat diri dia, nggak basic buat kita. Lu kenapa marah-marah, Cin? Iya bener. Maaf, Nih, maaf, 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 maaf. terus gini, hard rock, ya tadi udah dibahas. Mak Beng, terus Gusto. Lu sempet nggak ngalamin? Gusto tuh yang mana ya? Gusto es krim, say, di depan Oh penjara, iya, no. iya. Bener, gue kesana bener. Gusto. Heeh. Ya, Nah, ini, gelato kan? ini Bubu bilang gini, beli lukisan di kampung yang terpencil. Nah, ini gue juga belum pernah sih, Enggak, ya. gue Kamu enggak. keren deh, ya. Ya, Ceker Kute belum. Nah, ini gue pernah nih. Nih Jojo nih. Ada masanya nih gue nih. ah, Beli earthware di Jenggala. Oh, itu gue pernah banget. Jenggala gue tuh cuman lewat ya, nggak pernah mampir gue Jenggala. Masa? Nggak, gue nggak mampir Jenggala. Ih, gue tuh sampai bela-belain hand carry loh, saya selalu. Gue nggak tuh. Gue Jenggala nggak tuh. Terus abis itu apalagi ya Bali ya? Kopi Lane masih ada ya? Popis Lane, benar. Popis Lane. Terus ya, aku mau membahas ini dong Iwet. Terus ya, kan karena kita kan pagi hari ini lagi membahas checklist Bali ya, sambil teman-teman terus nulis checklist Bali menurut teman-teman tuh apa. I notice a few establishment gitu ya, yang it used to be checklist Bali, tapi terus establishmentnya itu sekarang buka punya cabang atau buka di Jakarta, terus establishmentnya di Bali jadi udah nggak rame, ngerti nggak lo? Apa tuh?
Kayak contoh. Gue tuh kan tahu Monsieur Spoon itu salah satu checklist Bali gue tuh. Zaman dia Ya. tokonya, bakerynya itu cuman kecil aja, cuman satu, dan gue selalu nyari itu. Monsieur Spoon. Iya. Sekarang di Jakarta kan udah kayak di setiap pojokan Jakarta tuh ada Monsieur Spoon ya. Dan kayaknya sekarang ganti nama jadi Dewata. Mungkin kayaknya mereka ditegur sama pemerintah kayaknya gitu. Nah Ya. sekarang tapi Monsieur Spoon di Bali jadi sepi loh Nek. Jadi kayak udah nggak pengen aja gitu. Iya sih. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya. Terus Iya. warung Made. Sekarang di Jakarta ada kan? Pengen emang Iya. lo di sini makan Enggak. itu. Enggak. Tapi gue pernah beberapa kali nongkrong di situ. Hmm. Terus Zaman pandemi itu, waktu mereka baru-baru buka, kan mereka buka pagi, gue sepedahan tuh gue ngopi di situ pernah. Oh, terus I know. Sebentar, sorry, sebelum lewat. Dari whiskinya Suga, bebek tepi sawah, itu samping villa gue. yang di Ubud, Hmm. iya kan? Iya, itu basic tuh, 101 Bali. Iya betul. Terus Rama bilang begini, karena gue nggak suka bebek ya, jadi gue sekali makan di situ, oh iya oke lah gitu. Terus carrot cake Biku, nah please Ya. deh, kalau Biku sampai buka di Jakarta udah selesai deh kayaknya ya. Jangan, tahan aja lah udah. Nah kemarin Oh, Iwan, lalu Ciola kemarin nggak kejadian, Dave. karena gue nggak mau, karena last time I went there sama Becky udah biasa aja makanannya, nggak Gila. suka aku udahan, be aja. Gue tuh mungkin hubungan gue sama Lalu Ciola tuh mungkin lebih kepada memori sebenarnya. Iya, lu mau apa? Lu mau lihat beli-belinya mondar-mandir pakai kain? Lu lihat gue Ya, aja mondar-mandir di villa pakai kain. beda. Lo kan ras Bunaken, bukan ras domestik. Iya. Nuk, ya. Itu Gue juga tahu kok. Wardani. Terus nih, tadi Rama, Ramdan, Kinai bilang gini, Bali Bakery. I also adore Bali Bakery. Bali Bakery itu makanannya enak, bakerynya enak. Dia ada roti yang di dalamnya brownies. Lu. Iya. Gue tahu satu lagi, yang juga menurut gue basic, adalah Notice Nuri. Notice Nuri, ya. Anak-anak udah kesini tuh hari pertama. Ya. Nuris itu basic tuh, 101 juga tuh. Kalau yang sekarang yang tadi teman-teman tulis seed, milk and madu, brown, gue belum dan bahkan gue nggak ngebela-belain. Bahkan di samping villa kita juga termasuk yang katanya checklist Bali yang harus dipergiin, gue belum. Watercress, Emang sebelah villa Watercress itu? nggak sebelah banget. Kemarin gue jalan pagi ke pantai, gue lewat situ. Oh. Mm-mm. Oh, iya. Nah, itu tuh justru yang kayak watercress, terus apa lagi tuh ada kan beberapa yang kayak gitu-gitu ya, bahkan Kimso, Mojito. Gue nggak pernah tuh, Bo. gue juga. Nggak pernah gue. Mm-mm. Nggak. Ini yang memasukkan Pepito, Papaya sebagai checklist Bali, gue miris loh. Tinggal di mana sih, Nek? Emang senang sih belanja di Pepito, tapi Papaya bukannya di Jakarta ada yang Pepito tuh supermarket. Pepito di Corazon. Pepito tuh apa? Pepito supermarket dodol. Kenapa seneng belanja di situ? Mungkin kemarin sih kita mampir ke Pepito dan kita senang karena bolehnya cakep-cakep. Lain lagi. Iya. Iya, itu Makan di warung Eropa itu termasuk checklist Bali, nggak benar. Yang gue belum sih? pernah. Oh. Gue juga belum pernah tuh warung Eropa. Iya, benar. Apalagi ya, Bo ya? Bali 101 banget tuh yang kayak Warung Itali, pokoknya gue nggak ngalamin tuh warung Itali. Warung Itali di mana ya? gue sempat dengar tapi gue belum pernah juga tuh. Apalagi ya? Aduh, ini ternyata banyak yang masih muda-muda ya. Mereka ngasihnya tuh yang kayak Iya, Montana del Cafe Kintamani. Terus iya. apalagi Oh gitu my, ada. bungee Nasi pedas jumping di Bandika double, juga 101. bungee jumping di safari, di Double Six. Nih,
Checklist Bali berat. Iya. Gue belum pernah tuh tapi gue tahu itu checklist Bali banget itu. Checklist basic Bali bungee jumping di Ya, double six itu. Iya iya. benar 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 benar. Checklist Bali anak sekarang melukat. Iya. Oh benar. Gue nanya sama lo, coba ya. Lo tertarik nggak untuk melukat itu? Nih ya, tunggu gue speaking of melukat, kemarin teman gue yang tinggal di sini melukat sama dibacain tarot sama ibu siapa gitu di Ubud yang ngantrinya aja itu sampai 2 bulan. Si ibu Oh, siapa? Gue inget-inget Ibu Retno apa ibu siapa gitu ya. eh Melukat tertarik apa enggak pertanyaan lo? ah, ah, Budesak ya? ah, ah. Yang ngantrinya sampai 2 bulan. Oh, nggak tahu ya Iwet ya, I'm so. Manajer gue sempet tuh ya Mbak Wati pada satu hari yang Fitri sebelum gue serangan jantung kemarin, nggak direncanakan. Gue kan hampir tiap bulan ada wedding di Bali. Terus dia gini, besok pagi aku mau melukat, Ah, ah, mau ikut apa enggak? Gue gini, ah. ya boleh lah lucu-lucuan daripada gue nggak ngapa-ngapain. Mau jam berapa? Gue bilang gitu. Gue tuh selalu biasa kalau gue wedding, gue pesawat terbang tuh jam 11, jam 12. Jadi gue olahraga pagi, mandi, Ya. olahraga pagi, sarapan, mandi, keluar dari hotel, check out langsung ke airport gitu. Terus gue Hmm. nanya, mau jam berapa? Gue nge-MC wedding itu biasanya sampai jam 10, jam 11 ya, Nek. Mm-mm. Terus dia gini, harus di tempatnya jam 4, berarti jam 3 lah kita jalan. Gue langsung gini, ya Allah Nek, nggak jadi gue ikut. Mbak Wati pergi tetap. Dia pergi sendiri. God. Gue kurang tertarik melukat. Kenapa? Gue mending bobo. Karena waktunya kan. Enggak. Enggak. Itu bukan alasan gue. Gue nggak percaya. Hmm, Ya. hmm, Andai kata gue akan melakukan melukat for the sake of content atau for the sake of ya experience saja. mm-mm. Ya. Cuma ya. Gue tahu bahwa memang ada pasti perasaan magis tau nggak lo di sana tuh. Iya, Ya, gue yakin gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat dari foto-foto konten-konten orang yang melukat tuh benar-benar ketika mereka sampai nangis, keluar semua emosinya segala macem gitu. mm-mm. Ya, ya mungkin magisnya kali ya. Iya betul. Sebetulnya ya, kayak ya mungkin kan ada yang bilang itu beliefnya Iwet itu beda gitu ya. Iya. Melukat, dan itu tuh juga panggilan sih ya. Ada orang yang terpanggil untuk Ya. melakukannya, monggo. Tapi most of us yang pergi tren melukat di Bali, menurut gue ya fear of missing out aja, tanpa sebetulnya mengerti arti esensi sesungguhnya dari Tuh. apa yang dilakukan oleh melukat gitu loh. Ya. Ada satu lagi yang menurut gue juga ini basic, tapi ini gue baru ngeh tahun 2000-an pertengahan lah. Gelang Tridatu. Apa itu? Gelang yang benang yang warnanya merah, putih, hitam. Oh, itu gelang apa namanya? Tridatu. Oh, what does it symbolize? Kayaknya itu Trihita Kirana atau Trimurti deh. 3 dewa utamanya agama Hindu. Jadi kayak pelindung. Oh, oh benar tuh katanya gelang Tridatu. Iya, iya benar gitu. Bali Zoo enggak. Bali Zoo gue waktu anak-anak gue iya Bali Zoo, terus Bali Safari, you name it deh, udah pernah gue lakuin. Iya. Iya benar. Oh, iya betul. Melukat itu ya seperti katarsis aja, bisa dilakukan dimanapun itu. Dan katarsis kan sebetulnya apa aja kegiatannya sesuai dengan your own belief. Dan gue setuju dengan pembahasan pagi ini. It will only work if you believe it. Iya. Gue nggak pernah lihat ular suci di tanah lot karena gue takut ular. Gue juga. Gue gilo, bukan cuma takut. Gue gitu. Gue gilo. Sama. Nggak kuat gue. Lu.
Gue gilo. Jadi Ya. zaman dulu tuh, zaman gue masih aktif di acara TV kan pasti ditanyain ya orang tuh kan gila-gila. eh Tunggu sebentar ya. Oh iya tuh kain pantai juga tuh kain Bali tuh, iya ada masanya gue beli banyak banget tuh kain Bali. Tahu mau diapain tuh kain Bali? Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, ini gue setuju nih sama Yana. Kebanyakan yang melukat itu sedang dalam kondisi down. Jadi mereka cari tempat untuk menumpahkan dan melukat itu adalah momen yang tepat untuk meluapkan itu. Setuju. BP12 baju barong. Enggak, ini nggak berat bahasannya. Ada yang bilang, Kak, mending bahas kulineran Bali aja nggak sih pagi-pagi berat, bahasannya. Masa berat? Basic Bali 101? Seru-seruan aja. Ini kita melis down apa sih buat teman-teman tuh yang basic Bali gitu ya. Seseruan aja bisa dibawa. Bisa dibawa serius, bisa dibawa enggak. Fun-fun aja. Oh, Gilo apaan? Gilo tuh kayak geli gitu loh, kayak getek kalau orang Sunda bilang. Oh, Kayak lo oh. merinding gitu. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Kayak gak suka aja gitu gue melihat. Aduh, nggak suka gue ular tuh gue gila. Antonio Blanco, Museum Antonio Blanco masuk lo masuk Basic Bali 101 nggak di Ubud? Masuk. Iya, gue juga. Yang itu, yang turun ke bawah di tempat dia melukis, duduk di situ sambil pura-pura melukis. Iya, seafood di Jimbaran tuh ya, tadi udah ya, udah kita bahas Seafood, ya. seafood Jimbaran, lo apa pilihannya? Menega. Mega. Bener. Walaupun ngantrinya ampun Tuhan. Ya Allah. Ngapain sih si Dave? Dia pause terus. Oh, sop ikan makbeng tuh juga itu kesukaan gue sih. Suka banget gue. Suka banget gue makbeng. Makbeng tuh menurut gue seger gitu. Ya. Seafood Jimbaran, iya. eh iya benar. Menega atau New Moon. Oh, bakso biru di Double Six. Iya benar. Bakso biru di Double Six. Itu Soun ya namanya ya. Bakso biru di Double Six. Terus abis itu ada tipat, jual tipat juga di Double Six ya. Apa itu tipat? Tipat pakai saus kacang gitu. Oh, Heeh, heeh. aduh gue tuh, Nek, jerawatan loh, Nek. Nek, jerawat, Apa Nek. lo? Di dalam hidung ada jerawat, di sini ada jerawat, di sini ada jerawat. Dan yang paling ganggu itu adalah ada hidung di dalam jerawat. Di dalam Kebalik, ada jerawat dalam hidung. Kebalik. Tadi gue bilang apa? Ada hidung dalam jerawat. Jerawat lo gede banget. Lo tau gak sih? Kebalik, hey. Di, Kebalik. di pucuk itu, kalau jerawat di dalam hidung tuh kan yang ngobatinnya gimana, say? Nah, satu yang belum pernah gue kerjain, Wet. Apa Ngopi tuh? di Kintamani. Di atas ya berarti ya. Gue juga belum pernah tuh. Iya, Yang kafe itu kan, yang iya, foto-foto orang di situ kan, gue belum pernah. iya. Gue belum pernah tuh. Belum pernah. Nah, ini kemarin udah nih gue. Lu udah pernah belum? Apa? Oleh-oleh Heavenly Chocolate. Heavenly Chocolate belum. Gue tuh masalahnya ya guys, gue tuh tipikal orang yang nggak beli oleh-oleh, tau nggak lo? Agak, iya gue kadang-kadang mungkin gue tahu ya gue suka dibilang pelit atau apa, but I stop buying oleh-oleh dari 2010 kali, apa 2014 gitu. Capek gue beli oleh-oleh, Bo. Gue juga sih. Aduh udah deh ya. Mau ringkes-ringkes aja. Mau gampang-gampang aja. Boleh nggak sih? Udah nggak pengen si paling oleh-oleh, si paling perhatian, si paling kiri, si paling kanan, Beb gitu ya. Enggak, Nggak mau. gue enggak. Gue bener-bener kayak mau disindir, nggak ada bekasnya nih nggak ada bekasnya nih ke Bali, nggak ada bekasnya nih ke Jogja, nggak ada bekasnya nih. Gue kayak nggak ada. Karena balik lagi gue super selfish kali ya, kayak
iya gue mau liburan, it's for me, it's for myself. Gue nggak mau mikirin orang lain. Betul. Nggak mau, nggak mau, bener-bener nggak mau aja, nggak mau. Kayak kalau misalnya, Bo, nanti gue nitip ini ya, gue cuman, oh iya iya kalau gue sempet ya, nggak gue sempetin. Iya. Dan gue juga bukan tipe orang yang suka nitip, Wet. Jadi gue tuh nggak pernah dititipin. Nah, makanya juga kalau misalnya, lo mau nitip apa? Gue akan jawab enggak, makasih. Karena gue tahu gue nggak akan mau dititipin. Mm-mm. Mm-mm. Gue juga. Dan gue akan selalu menjawab, ya Nek, gue lagi. Gue kan paling malas repot. Gue gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mm-mm. memang itu kayaknya love language ya. Ada beberapa teman-teman gue tuh yang suka sekali dititipin. Ya, Jadi, iya, tetapi adil. Jadi setiap kali dia pergi, ada orang pergi kemana, dia juga selalu nitip. iya, 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 ya. Itu kayak love language. Kenapa sih lo gatal-gatal kayaknya? Iya memang. eh Udah setahun semenjak dari Karangasem kemarin, gue kalau sunburn, gue gatal-gatal sekarang, Wet. Oh, lo nggak pakai itu kayak aloe vera atau apapun itu? Udah semua. Gue udah disanguin ada krim topikal oleh Becky. Gue jadi gatal-gatal setelah sunburn. Kalau Doni punya teori, biasanya rata-rata orang yang habis transfusi darah, yang tadinya nggak ada alergi, jadi alergi ini, jadi itu. Terus gue perhatiin, emang iya dulu gue kan jemuran kayak apa, kayak nggak ada gue gatal-gatal. Oh, Mm-mm. oh. Oh, ada honey bread bilang gini, beli aja ke Orange. Kok berat-beratin? Gue mau beli kerupuk di situ segala macem, dibilang gitu. Iya, beli aja di marketplace kayak kurang aja pengiriman ke Indonesia, ke segala Jakarta Raya. Bo, kita agak udahan lebih awal boleh nggak? Kenapa? Lo mau ngapain? Panggilan alam. Gue udah lihat lo gelisah dari tadi emang. Gue bisa merasakan. Gue Belum pengen tuntas kayaknya urusan-urusan lo ya. Pupita de Corazon deh, say. Oh gitu, ya udah. Kita kalau gitu udahan lebih cepat ya teman-teman ya. Besok kita balik lagi di jam yang sama. Lo besok masih bisa siaran kan? Besok tuh gue pesal jam berapa sih? Bisa. Masih bisa ya? Ya udah kalau gitu. Biarkan Dave menyelesaikan ya panggilan-panggilan alamnya. Biar dia beberes-beres ya untuk dirinya. Kita ketemu lagi besok pagi, oke? Bye.